Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai guru SMP 4 Mandah terkait dengan pengalaman guru bagaimana kepemimpinan transformatif kepala sekolah dalam hal ini Pak Musa MPD. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan untuk menggali bagaimana kepemimpinan beliau di SMP 4 ini. Pertama, nama saya nak mengetahui nama ibu dulu. Nama saya Pak Radian. Ibu mengajar mata pelajaran apa? Matematika. Sudah berapa lama ibu di SMP 4? Kurang lebih 5 tahun 4 bulan. atau 3 bulan. Kita masuk bulan 2 ya. Jadi 5 tahun 4 bulan ya. 5 tahun 4 bulan. Izin ibu ini meminta waktu ini beberapa pertanyaan saya akan berikan. Pertama terkait dengan pengalaman awal ibu di sekolah ini Bu. Bisa ibu ceritakan pengalaman pertama kali mengajar di sekolah ini? Pengalaman saya tentunya sangat berbeda ya Pak. Yang pertama saya itu mengajar di kota. Iya. Di sini tuh yang pedesaan. Kepribadian anak tuh juga berbeda tergantung situasi dan lingkungan dan di sini tentu harus lebih banyak tantangan itu yang lebih banyak. Awalnya ibu mengajar di mana? Saya di SD SMP Karena Islam di Bandung. Jauh berbeda dengan di Laras ini. Iya. Pembahasan kota ini. Kemudian bagaimana kondisi sekolah yang ibu rasakan pada saat itu? Ketika awal di sini ya Pak, Iya. tentu sangat banyak kurangnya. Pertama kayak akses jalan Pak ya, dulu awal masuk sini tuh akses jalannya susah, banyak papan. Kemudian tidak ada lapangan. Terus banyak hal Pak kurangnya. Terutama itu tadi akses jalan, sarana prasarana Kembali akses dari depan depan ini papan ini Iya. sama apa nama kayu bakau. Apa saja tantangan yang paling dirasakan sebagai guru di daerah terpencil? Yang paling terasa tuh menghadapi tingkah laku siswa. Menghadapi soal seperti apa? Terus ya, Gimana ya Pak? Pertama itu untuk yang suku duanya Pak, anak laut. Itu agak susah dimulai, agak susah diarahkan. Apa yang kita bilang kadang dilawan, keras lah ya Pak. Cara mengatasi dengan hal yang demikian? Karena ya melakukan pendekatan, banyak sabar. Ini kita lihat pengalaman interaksi dengan sekolah. Bagaimana pengalaman ibu berinteraksi dengan kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari? Ya, bagaimana hubungan ibu dengan kepala sekolah dalam kegiatan sehari-hari? Sehari-hari kalau misalnya ada waktu kosong dengan kepala sekolah, paling sharing gitu Pak. Terus nanya apa kendala tadi waktu mengajar, bagaimana perhatian lah kepala sekolah. Saling diskusi dengan kepala sekolah bagaimana mungkin menghadapi anak tadi, kemudian hal-hal yang lainnya. Dapatkah diceritakan bagaimana kepala sekolah menunjukkan keteladanan dalam memimpin? Ya kalau ada dalam bapaknya Pak dia suka gitu pelatihan. Terus selain dia ikut pelatihan, gurunya tuh diajak
sekolah penggerak ya, dan ada juga mengimbas ke sekolah di luar mana ya. Nanti ibu ikut apa namanya, ikut di situ kan? Saya waktu itu tidak bisa ikut Pak, tapi kalau pelatihan sekolah kita dari awal saya ikut, cuman waktu pengimbasan itu saya dalam keadaan mempunyai anak masih kecil, Oh, Pak, masih itu, bayi. iya. Ya, apa namanya, sering ikut, itulah teladan yang disampaikan. Iya. Apa namanya yang bisa kita ambil lah dari Pak misalnya ya. Bagaimana kepala sekolah menyampaikan visi dan arah pengembangan sekolah kepada guru, menyampaikan visi sekolah ini atau arah pengembangan sekolah ini kepada kita guru. Contohnya mungkin beliau, kita kan ada visi tuh, visi misi sekolah. Nah, apakah Pak Musa itu menyampaikan secara terbuka kepada teman guru, kemudian bagaimana visi itu kita bisa wujudkan secara bersama-sama? Tentunya sebelum visi itu dibuat Pak, didiskusikan Febriani kan? Iya. sama-sama, kami menemukan, didiskusikan mana kan yang bisa kita lakukan di sini. Setelah itu Pak, setelah kami berdiskusi, tentu kami sepakati kan Pak, kami sepakati sama-sama. Terus nanti kalau jika ada penerimaan siswa baru, itu juga disampaikan Pak kepada wali murid. Jadi semua masyarakat di sekolah ini tahu. Jadi dapat juga cerita apa namanya, anak yang usia sekolah itu diarahkan memang sama besar dan kerjasama dengan kawan sekolah untuk bisa ibarat kata menjemput bola ya, supaya anak-anak itu tidak ada yang putus sekolah. Kemudian kita lihat pengalaman perubahan dan pengembangan. Menurut pengalaman ibu, perubahan apa saja yang terjadi sejak kepemimpinan saat ini? Banyak Pak, mulai dari TV, Ya. kemudian sarana prasarannya Pak, dulu tidak ada aksesnya, sekarang sudah ada. Kemudian CCTV juga sudah ada. Oh, ada juga CCTV ya. Kemudian papan digital ya Pak, lampu sudah lengkap. Kalau dulu awal kesini sepertinya belum ada Pak, baru saya di tahun di sini baru bisa datang Pak. Oh. Jadi kayaknya CCTV dan itu setiap lokal kan? Iya, setiap lokal Pak. Cuman yang lokal itu belum, karena itu bangunan baru. Jadi CCTV itu bisa apakah nanti kalau sekolah bisa memantau gurunya atau bagaimana? Bisa Pak, tapi untuk saat ini bisa. Kenapa? Karena waktu dulu itu kan listrik belum normal Pak. Iya. Jadi itu yang buat Oh, karena listrik iya, itu dan tidak kuat Pak. hidup uapnya hidup sekarang. mati Iya. ini ya. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Kemudian visi. Bagaimana perubahan tersebut bisa mempengaruhi cara ibu mengajar? Tadi kita lihat dulu perubahan apa saja yang terjadi kan? Tadi sudah disampaikan tadinya. Kemudian ada juga dari perubahan itu bagaimana mempengaruhi ibu mengajar. Itu Pak, kalau kita kayak tadi ada CCTV, kita merasa lebih diperhatikan. Kita harus jadi lebih Pak, waktu maksudnya gitu kan Pak, memberikan yang terbaik. Ya, dapat ibu menceritakan pengalaman dilibatkan dalam program pengembangan sekolah. Apakah ibu dilibatkan pengembangan sekolah? Program sekolah termasuk pengembangan sekolah. Program sekolah penggerak itu kemarin ada wajib Pak. Ya. Situ benar-benar terasa sangat mudah. Kenapa? Selain kami menyampaikan materi, di situ
itu ada 3 ya, Hmm. yang untuk mengimbaskan kepada orang lain, Iya. untuk mengajak juga berkolaborasi, menjalankan program dengan proyek. Di situ banyak ada uang, terus buat kopi. Untuk pengimbasannya ibu termasuk jadi pasien karena waktu itu keadaannya tidak memungkinkan untuk pengimbasannya. Kayak keluar tidak Pak, tapi kalau di dalam Di dalam. sama rekan sejawat bisa ikut. Ikut sebagai pemateri Iya. ya. Oh, bagus. Kemudian bagaimana pengalaman ibu ketika mendapatkan motivasi atau arahan dari kepala sekolah? Itu lebih semangat lagi Pak. Lebih kebangun lagi semangat saya yang awalnya saya merasa sedih gitu ya Pak ya dengan menghadapi siswa, tapi dengan adanya motivasi saya lebih bersemangat dan tentunya muncul inovasi-inovasi baru seperti model pembelajaran yang bisa membantu bangkit lagi. Mungkin agak mahasiswa itu kan budaya antar Jepang baru jadi dengan di sini jauh berbeda ya. Kalau anak di sini seperti yang bilang untuk kita memiliki tantangan tersendiri ya. Kemudian apakah ada pengalaman yang membuat ibu merasa lebih semangat dan bekerja? Ada Pak, melalui pelatihan tadi para berjumpa dengan dari sekolah-sekolah luar Pak ya, yang berbeda-beda sekolah, di situ saling sharing. Jadi ada pengetahuan dan pengalaman baru saya yang bisa saya lakukan di sini. Kemudian bagaimana bentuk dukungan kepala sekolah terhadap pengembangan profesional guru? Ya, dengan mencoba untuk melengkapi sarana prasarana, contohnya saya matematika, ditanya apa yang kurang gitu. Jadi agar pembelajaran itu lebih maksimal gitu Pak. Contohnya saya ada materi bantuan kepala sekolah untuk mencoba untuk apa namanya Pak, memberikan gitu, apa sih namanya Pak? Apa namanya istilah? Bisa dikatakan mencari Ya, mencari kebutuhan apa kebutuhan yang saya butuhkan. gurunya, ya. Untuk mendukung proses pembelajaran. Itu apakah nanti rumusannya perumusan atasnya? Iya, Tidak. iya benar Pak. Hmm. Dengan disulit tadi. Jadi ya, penyusunan atas kangkang guru itu dikumpulkan, Iya. kemudian diminta lah apa yang kira-kira ingin Iya, apa yang dibutuhkan. dibutuhkannya. Kita lihat pengalaman inovasi dan kreativitas. Apakah ibu pernah didorong untuk mencoba cara mengajar yang baru? Yang baru, apakah ada sekolah yang seperti itu? Ada Pak. Sepeda sih saya. Sepeda bibi. Ini ada ya Pak ya, karena tadi udah kurikulum yang berbeda. Pasti kepala sekolah selalu memberitahu gitu, memberikan contoh. Jadi dia dapat yang untuk kepala sekolah dapat dari sekolah lain, memberikan bisa lah contoh seperti ini. Namanya praktik baik yang bisa dilakukan. Dapat ibu ceritakan pengalaman dalam melakukan inovasi pembelajaran? Ya, mungkin teknologinya. Ini sempat Pak, kami ujian dengan menggunakan handphone, tidak menggunakan kertas. Iya. Itu inovasi yang bisa saya rasakan. Jadi sekolah tuh nggak perlu lagi kan pakai HP. Saya tahu bagaimana cara agar email itu tidak terkunci gitu Pak, bisa diakses oleh siswa atau orang lain. Inovasi itu yang saya dapatkan dari sekolah ini. Nanti ujian melalui HP handphonenya ada kendala nggak? Kalau itu kendalanya
Oh, keren. Kami uji coba terus kan Pak, Iya, iya. Kalau mengikuti kemajuan. kalau ke depan mungkin ada Mungkin adalah apa namanya, lebih dulu gitu, kami pun lebih juga iya. karena biaya percetakan atau kopi kan tidak situ lagi, bisa kita manfaatkan untuk yang lainnya. Iya, yang lebih bermanfaat lagi lah Pak. Cuma kendala kita kan jaringan, dan jaringan bagus lancar lah dia. Tapi kalau jaringan mati itu terkendala lagi kita. Kemudian bagaimana respon kepala sekolah terhadap ide atau kreativitas guru, ide-ide kita sebagai guru, bagaimana respon kepala sekolah dapat guru, Sangat diapresiasi sekali. apresiasi. Mungkin ibu ada yang pernah menyampaikan ide. Misalnya saat rapat mungkin ada apresiasi menggunakan itu sepertinya praktik baik yang bisa dilakukan bersama-sama menjadi contoh untuk Kemudian berdasarkan pengalaman ibu, apa saja yang mendukung kemajuan sekolah ini? sekolah. Itu peran kepala sekolah Pak ya, Sekolah. dan kerjasama sesama guru dan masyarakat gitu, mendukung kemajuan sekolah ini. Seperti kepala sekolah, guru dan masyarakat kita bekerja sama dalam memajukan SMP 4 ini. Dan sudah terlihat perubahan yang kita dapati mungkin ya. Ini dari awalnya mungkin ibarat kata jembatan apa namanya, jalan tadi, fasilitas, lapangan, tapi Kelas juga. kelas kemarin kan belum ada kelas ini. Pendopo juga Pak. Pendopo ya? Oh, ada pendopo. Pendopo itu untuk kreativitas anak, seninya atau bagaimana? Apa saja Pak? Kalau sekarang ini biasanya untuk yang kelas seperti Oh, itu yang seni. yang terus biasanya sholat Jumat berjamaah apa? Cuman kami belum ada saluran airnya, Oh, itu. jadi itu terkait. Dia apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam proses pengembangan sekolah? Kendala yang dihadapi untuk pengembangan sekolah ini apa saja? Mana mungkin kalau misalnya Pak ya ada info gitu, kalau misalnya ada perlombaan di luar, itu sih yang saya rasakan. Mungkin kami kurang dapat info Pak atau terlambat. Mungkin karena daerah kami terlalu jauh gitu ya, kota atau bagaimana. Kalau info itu kan harus jarak. Dan kebutuhan kabupatennya. Kadang ada orang tua yang khawatir sama anaknya untuk pergi jauh, ikut kegiatan yang ada di luar. Bagaimana cara kepala sekolah membantu mengatasi kendala yang maksud yang disampaikan tadi? Dengan cara memfasilitasi mungkin terus meyakinkan wali murid gitu kan Pak. Kalau misalnya khawatir, mereka ya kepala sekolah kan memberikan surat izin gitu, minta izin dulu. Karena izin atau tidak masalah pembiayaan itu ditangani oleh sekolah. Menurut Ibu, apa makna kepemimpinan kepala sekolah bagi perkembangan sekolah? Ya Pak, karena dengan adanya pemimpin sekolah ini jadi lebih terorganisir. Kalau tidak ada pemimpin kita coba. Iya Pak, banyak ya Pak. Gimana arahnya? Karena setiap orang memiliki arah masing-masing juga ya. Bagaimana
Ibu melihat masa depan sekolah ke depan? Ya, bagaimana masa depan sekolah ini ke depan? Ya, kalau harapan saya tentunya sekolah ini bisa lebih baik lagi Pak ya, mengikuti perkembangan zaman. Itu kalau harapan saya, dan memang semoga benar-benar terjadi. Kalau Ibu rasakan terwujud nggak itu? Insya Allah terwujud Pak kalau kita Saling kerjasama dengan kawan-kawan guru. Kemudian penutup Bu, apakah ada pengalaman lain yang ingin Ibu ceritakan terkait dengan kepemimpinan kepala sekolah? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, saya berharap saya yakin sekolah ini akan lebih maju ke depan. Saja, mohon izin Bu, lebih kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,